Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Intan Luciana semuanya, semoga dimanapun sahabat berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan satu apapun. Video kali ini adalah video pembahasan soal kompetensi teknis P3K Guru Informatika atau TIK Part 3. Bagi teman-teman yang belum menonton video part 1 dan 2, silakan tonton dulu videonya. Link akan saya sertakan di deskripsi. Dan untuk teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, Mimin persilahkan untuk tekan tombol subscribe, juga jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng supaya selalu update video-video terbaru Mimin ya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai pembahasan soalnya. Soal nomor 31. Urutan proses siklus informasi dalam sebuah perangkat adalah: pilihannya A. Proses, output, input. B. Input, proses, output. C. Output, proses, input. Atau D. Output, input, proses. Nah, ini urutan proses ya Bapak Ibu. Saya kira ini adalah soal yang mudah karena seperti kita ketahui, urutan proses itu sudah pasti. Jawabannya adalah B ya Bapak Ibu, input, proses, output. Ada yang diinputkan dulu, kemudian diproses, baru di-outputkan atau dikeluarkan. Data masuk dulu, diproses, kemudian data baru dikeluarkan. Itulah urutan dari proses siklus informasi ya Bapak Ibu. Soal selanjutnya nomor 32, tindakan-tindakan yang dikategorikan tidak melanggar hak cipta dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi adalah: A. Menduplikasi tanpa seizin sang pemilik. B. Memodifikasi sesuai keinginan. C. Menggunakan software yang asli. Atau D. Menggunakan untuk tindak kejahatan. Ini juga soal penalaran ya Bapak Ibu, jadi soal yang mudah. Jawabannya pasti Bapak Ibu semua sudah tahu, yaitu adalah C. Menggunakan software yang asli. Tentu saja ketika kita menggunakan software yang asli, maka kita tidak melanggar hak cipta karena software tersebut asli, milik atau karya kita sendiri. Soal nomor 33. Beberapa aplikasi yang terdapat dalam operating system diantaranya: A. Paint, kalkulator, notepad. B. Bahasa pemrograman. C. Program utility. D. Program aplikasi. Nah, yang ditanyakan adalah aplikasi yang terdapat dalam sistem informasi, aplikasi bawaan yang terdapat dalam sistem informasi, maka jawabannya adalah A ya Bapak Ibu, Paint, kalkulator, dan notepad. Nah, ketika kita menginstal sistem operasi dalam sebuah komputer, tentu saja Paint, kalkulator, dan notepad adalah aplikasi bawaan yang pasti sudah ada. Aplikasi bawaan yang mana kita tidak perlu menginstal dulu sebelumnya. Soal nomor 34. Segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan transfer informasi antar media disebut: A. Teknologi informasi. B. Teknologi komunikasi. C. Teknologi informasi dan komunikasi. D. Sistem komunikasi. Jawaban yang tepat adalah C. Teknologi informasi dan komunikasi. Ya, seperti yang kita ketahui, teknologi informasi dan komunikasi adalah segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan data, manipulasi data, pengelolaan data, serta transfer informasi antar media ya Bapak Ibu. Ini adalah pengertian, jadi jawabannya itu mutlak. Soal nomor 35. Adobe Photoshop, Adobe PageMaker, Ventura, CorelDRAW, dan GIMP adalah kelompok perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan: A. Word processing. B. Spreadsheet. C. Database. Atau D. Desktop publishing. Jawabannya adalah D ya Bapak Ibu, Desktop publishing. Desktop publishing atau lebih dikenal dengan DPT adalah penggunaan komputer atau software untuk membuat tampilan visual dari ide
dan informasi penerbitan dokumen. Nah, kegunaannya apa sih desktop publishing ini? Saya contohkan, misal dalam masalah intern sebuah kantor ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa menggunakan desktop publishing ini untuk membuat laporan yang mudah dibaca oleh siapa saja, supaya laporan tersebut bisa diketahui oleh karyawan di kantor kita, atau gampangannya supaya laporan keuangan setiap bulan itu lebih transparan. Nah, selain contoh tadi, kita bisa menggunakan software desktop publishing sendiri untuk membuat mading misalkan di sekolah atau di kantor, yang mana ketika kita memasang informasi di mading tersebut, informasi itu mudah diterima oleh si pembacanya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Soal selanjutnya nomor 36. Kecepatan transfer data pada jaringan nirkabel adalah A. 0,3 Mbps, B. 1 sampai dengan 2 Mbps, C. 100 Mbps, D. 4 sampai dengan 16 Mbps. Nah, jawaban yang paling tepat adalah C Bapak Ibu, 100 Mbps. Nah, saya jelaskan dulu. Jaringan nirkabel atau dikenal juga dengan wireless adalah teknologi yang menghubungkan dua piranti atau lebih komputer untuk bisa saling bertukar data dengan tanpa menggunakan media kabel ya Bapak Ibu. Jadi adalah media tanpa kabel. Nah, kecepatannya saat ini itu kecepatan transfer datanya mencapai 11 Mbps sampai dengan 100 Mbps. Nah, karena di sini A sampai D menyediakan pilihan hanya 0,3, 1, 100, 4 sampai dengan 16, maka yang paling tepat adalah C ya, 100 Mbps. Walaupun range-nya yang disebutkan adalah 11 sampai dengan 100 Mbps, tapi kita memilih yang ada pada pilihan yang jawabannya paling mendekati, berarti jawabannya adalah C ya Bapak Ibu, 100 Mbps. Soal selanjutnya nomor 37. Komponen komputer yang berfungsi untuk melakukan suatu proses data yang berbentuk angka dan logika seperti matematika dan statistika adalah A. CPU, B. CU, C. ALU, atau D. ROM. Ini adalah pertanyaan pengertian ya Bapak Ibu, jadi jawabannya mutlak. Komponen tersebut adalah C. ALU ya Bapak Ibu. ALU sendiri itu singkatan dari Arithmetic Logic Unit. ALU ini memang adalah satu bagian di dalam mikroprosesor yang fungsinya untuk melakukan operasi hitung aritmatik dan logika Bapak Ibu. Soal selanjutnya nomor 38. Perangkat komputer yang bekerja menggunakan sinyal digital yang diterjemahkan menjadi sinyal analog dan sebaliknya menerjemahkan sinyal analog menjadi sinyal digital adalah A. Router, B. Modem, C. Bridge, D. Repeater. Jawaban yang paling tepat adalah B Bapak Ibu, modem. Nah, ini juga soal yang mana kita disuruh menyebutkan pengertian dari, maka jawabannya mutlak ya Bapak Ibu, tidak ada alasannya karena ini adalah pengertian. Soal selanjutnya nomor 39. Perangkat keras komputer seperti gambar berikut adalah A. VGA card, B. LAN card, C. sound card, D. TV tuner card. Jawaban yang paling tepat adalah A Bapak Ibu, VGA card. Kenapa VGA card? Nah, kalau dilihat dari gambarnya ini bisa ditandai dengan apa Bapak Ibu? Di sini ada port VGA juga port HDMI. Biasanya bisa ditandai juga dengan jack audio yang di mana terdapat dalam VGA card komputer. Maka sudah pasti di sini juga ada heatsink ya Bapak Ibu ya. Nah, bentuknya kecil, boardnya tidak sebesar board motherboard. Jadi ini adalah gambar yang menunjukkan VGA card Bapak. Soal selanjutnya nomor 40.
Teknologi jaringan internet yang menggunakan teknologi satelit adalah A. PDA, B. ADSL, C. CDMA, atau D. VSAT. Jawaban yang paling tepat adalah D ya Bapak Ibu, VSAT. VSAT ini adalah singkatan dari Very Small Aperture Terminal. Adalah stasiun penerima sinyal dari satelit dengan antena penerima berbentuk piringan dengan diameter kurang dari 3 meter. Fungsi dari VSAT sendiri adalah menerima dan mengirim data ke satelit. Soal selanjutnya, nomor 41. Di bawah ini adalah undang-undang hak cipta yang pernah diberlakukan di Indonesia kecuali A. Undang-Undang nomor 6 tahun 1982, B. Undang-Undang nomor 7 tahun 1987, C. Undang-Undang nomor 9 tahun 1992, atau D. Undang-Undang nomor 12 tahun 1997. Jawaban yang paling tepat adalah C ya Bapak Ibu, Undang-Undang nomor 9 tahun 1992. Undang-Undang nomor 9 tahun 1922 adalah undang-undang yang membahas tentang keimigrasian. Jadi itu tidak tepat. Undang-Undang nomor 6 tahun 1982 ya, nomor 7 1987 juga iya, 12 tahun 1997 juga iya. Membahas tentang semuanya itu membahas tentang undang-undang hak cipta. Soal selanjutnya nomor 42. Pertanyaan berikut merupakan dampak maaf ya Bapak Ibu, ini mungkin saya salah ketik. Yang betul soalnya adalah pernyataan berikut merupakan dampak dari pelanggaran hak cipta kecuali A. Programmer enggan berkarya, B. Menimbulkan pandangan bahwa pembajakan merupakan hal biasa dan melanggar hukum, C. Merugikan programmer secara finansial yang mana diatur dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 1997, atau D. Menimbulkan sikap tidak percaya negara lain. Kita disuruh menyebutkan dampak dari pelanggaran hak cipta. Tapi di sini ada kata kecuali. Maka jawaban yang paling tepat adalah B ya Bapak Ibu, menimbulkan pandangan bahwa pembajakan merupakan hal biasa dan melanggar hukum. Hal melanggar hukum itu kok dibiasakan? Maka ini tidak tepat ya Bapak Ibu. Soal nomor 43. Sanksi atas pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta nomor 19 tahun 2002 adalah pidana penjara atau denda paling banyak A. 200 juta rupiah, B. 300 juta rupiah, C. 400 juta rupiah, atau D. 500 juta rupiah. Jawaban yang paling tepat adalah D Bapak Ibu, 500 juta rupiah. Bunyi dari pasal 72 ayat 3 nomor 19 sendiri adalah barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Maka jawabannya di sini yang paling tepat adalah D ya Bapak Ibu, 500 juta rupiah. Soal nomor 44. Nyeri otot timbul karena bekerja tidak memperhatikan prinsip K3 dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Di antaranya dalam menggunakan A. Meja dan kursi, B. Monitor, C. Keyboard, atau D. Gabungan dari A, B, dan C. Kita ditanyakan nyeri otot yang timbul ketika kita bekerja atau menggunakan komputer tidak menerapkan prinsip K3. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah D ya Bapak Ibu, gabungan dari A, B, dan C. Karena semua jawaban A, meja dan kursi, B, monitor, C, keyboard itu betul semua ya Bapak Ibu. Maka jawaban yang paling tepat dari pertanyaan nomor 44 adalah D, gabungan dari A, B, dan C. Soal selanjutnya atau soal terakhir nomor 45.
Posisi yang baik antara lengan dan tangan ketika jari diletakkan pada keyboard adalah membentuk sudut A kurang dari 60 derajat, B kurang dari 90 derajat, C 90 derajat, D lebih dari 90 derajat. Jawaban yang paling tepat adalah C ya Bapak Ibu, 90 derajat. Walaupun ketika kita mengetik di keyboard itu yang penting adalah kenyamanan kita ya. Kenyamanan kita dalam arti misalkan karena tangan kita antara manusia satu dan lain itu panjangnya tidak sama ya Bapak Ibu. Tapi kembali lagi ada aturan yang memang diterapkan atau anjuran yang diterapkan yang berkaitan dengan K3 ketika kita menggunakan komputer, yang mana dalam aturan tersebut dianjurkan untuk kita tangan kita membentuk sudut 90 derajat. Maka di sini karena jawabannya itu harus pasti, yang paling tepat itu ada pada pilihan C, 90 derajat. Sekian video hari ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.